Itu ada lengkap seperti kalau kita ke kamar hotel, ada tempat tidur, ada kamar mandi, lengkap Pak, ada bathtubnya, ada showernya, wastafel, semuanya lengkap. Lalu juga ada bednya itu ada yang kecil, yang twin, yang 2 tuh, ada yang king sendiri dan ada ruang kerjanya. Pokoknya udah sampai sama sedetail banget. itu Sedetail berarti ya? itu. Bahkan jenis lantainya pun ada yang sebelah sini lantai kayu, yang sebelah sini lantai keramik, yang sebelah sini lantai karpet. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para bro and sis dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Mathland School dalam segmen Bronies We Met Here bersama saya Surya yang akan memberikan informasi yang menarik, kekinian, dan juga terupdate. Oke nih, kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam, baru 2 sih, dari pembagian vokasi atau kejuruan di SMK Mathland. Yang pertama ada dari Teksen atau Tektif dengan Pak Roni Rido, dan yang selanjutnya itu tentang bisnis pariwisata atau Bispar nih. Bisnis pariwisata ini ada anakannya nih ceritanya. Ada perhotelan, ada tata boga, dan juga akuntansi. Seperti itu. Jadi ada 3 perbedaannya nih dari bisnis pariwisata. Nah, kali ini saya nggak sendirian lagi nih. Saya sudah kedatangan tamu yang spesial juga, nggak kalah spesial dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu Mr. Teguh Rinaldi Putra. Halo Pak Surya. Selamat datang, namaste. Thank you, namaste. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alright. Pak Teguh ini atau biasa dipanggilnya Mr. Teguh ya kalau di pariwisata. Betul. Mr. Teguh ini adalah kepala prodi atau kaprodi bidang perhotelan. Betul ya Pak? Betul sekali. Oke. Oh, manggilnya Mr. aja ya. Mr. aja boleh, bebas. Soalnya kalau di pariwisata itu manggilnya kita biasanya Mr. Soalnya dibiasain ngomong bahasa Inggris ya, Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau ada kalau ada guru cowok manggilnya Mr. Teguh, kalau misalnya ada guru ceweknya Miss apa atau Mrs apa gitu, lebih terbiasa seperti itu. Betul, ya? Jadi memang kita sudah membiasakan agar anak-anak terbiasa dengan dunia-dunia seperti itu, biar tahu gitu bedanya. Bukan berarti kita luwes gitu ya. Bukan berarti kita guru-gurunya sok bule apa gimana kan? Karena kalau dari muka kan emang gak ada bule-bulenya. Jadi ya dipanggil Mister aja biar berasa bule mungkin. Panggilannya Mister tapi bentuknya kearifan lokal. Betul sekali, Pak. Oke. Nah, boleh dijelasin nih Mister Teguh sebelum lebih jauh tentang perhotelan di Mathland School ini, boleh jelasin latar belakang dari industri Mr. Teguh ini sebelum lanjut gimana? Oke, saya ini ngajar di Mathland School ini sebenarnya ini masuk tahun ke-4 kalau saya nggak salah. 2017 itu saya baru mulai ngajar. Nah, sebelumnya itu saya memang full industri di hotel. Waktu SMK saya itu SMK-nya jurusan perhotelan, Pak. Jurusan perhotelan di salah satu SMK di Jakarta. Lalu begitu lulus, saya umur 17 itu saya langsung kerja di hotel, Pak. Oh, langsung nyemplung ke industri perhotelan. Langsung nggak pakai istirahat. Bulan Juli itu lulus, bulan Agustusnya udah kerja, Pak. Wow. Waktu itu saya pertama kerja di Hotel Indonesia Kempinski. Oke, HI ya. HI itu saya mulai kerja di sana tuh tahun 2009, lalu fast forward sampai saya itu resign dari di tahun 2017. Dan kalau misalkan untuk bekerja memang saya hanya di HI saja, Pak. Tapi waktu SMK-nya juga pernah di Grand Hyatt. Cuman jadi 8 tahun itu saya di Kempinski. Jadi kalau orang-orang lain lulus SMK kuliah ya, lulus SMA kuliah. Kalau saya kuliahnya di hotel langsung, Pak, di industri. Nyemplung langsung ke industri langsung ya? Nyemplung langsung ke industri, betul. Oke, jadi pengalaman kerjanya udah cukup lama juga kalau itu berarti hampir almost 8 tahun. Almost 8 tahun, Pak. Jadi di situ saya juga hotel itu sebelumnya kan mungkin kalau belum tahu hotel itu kan ada departemennya ya, Pak. Nah, itu dia tuh. Nanti akan kita jelasin ya, Pak. Oke, dan saya itu waktu di hotel itu ngerasain ke beberapa bagian, ke beberapa departemen. Jadi nggak berarti 8 tahun saya stuck di satu posisi aja, ada tapi beberapa departemen yang sempat dijalanin gitu. Sempat dijalanin, beberapa posisi yang sempat dijalanin juga gitu. Jadi ya lumayan banyak ilmu yang saya dapat dari hotel gitu. Oke, nanti kita bahas nih satu-satu tentang departemen apa aja sih sebenarnya yang ada di hotel itu. Oke, sebelum tentang ke departemen-departemen itu, kita kan ada di sekolah Mathland nih.
boleh dijelasin nggak profil perhotelan yang ada di sekolah Medland itu seperti apa sih? Jadi perhotelan ini adalah kalau di Medland memang justru buka pertama kali itu adalah hotel, Pak. Oh, jadi pertama kali Medland ini berdiri itu jurusan yang adanya adalah Perhotelan yang dulu kita masih di Ruko tuh Pak, 12 siswa aja. Itu memang fokusnya lebih ke perhotelan. Wah, berarti udah growing banget ya. Iya, growing. Karena mungkin memang itu awalnya, makanya kita dikenal itu adalah sekolah SMK pariwisata. Iya, karena memang adanya pariwisata ini dulu ya. Iya, betul sekali, perhotelan ini yang sudah berkembang dari awal, dan memang kan setelah sekian tahun kita ada inovasi-inovasi dari situ. Kita sempat angkatan tahun lalu itu ada buka jurusan manajemen perhotelan yang program SMK-nya itu 4 tahun, Pak. Oh, jadi bedanya akomodasi perhotelan dengan manajemen perhotelan dari durasi lamanya sekolah ya? Jadi dulu tuh ada akomodasi perhotelan yang biasa Pak, yang 3 tahun, lalu saat tahun lalu sempat kita buka adalah manajemen perhotelan selama dia programnya adalah 4 tahun Pak gitu. Dengan satu program terakhirnya itu adalah bekerja di training nanti bisa di dalam ataupun luar negeri. Selama ini bedanya adalah kalau akomodasi perhotelan itu anak-anak lebih difokuskan kepada kegiatan operasional hotel. Belajarnya tentang operasionalnya, jadi mereka dipersiapkan sebagai staff operational. Kalau manajemen hotel itu memang mereka dipersiapkan untuk jadi staff managerial levelnya Pak. Oh, lebih ke belakang layarnya. Belakang layarnya. Oke. Jadi yang membedakan pertama dari durasi lamanya belajar, 3 tahun dan 4 tahun untuk MPH-nya. MPH. Kalau dari segi job trainingnya pun lebih luas, cakupannya ke luar negeri. Iya, betul sekali. Wow, luar biasa banget. Tapi namanya kita pernah dengar kan ungkapan dari Aristotle Pak, kalau tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi itu adalah perubahan. Nah, begitulah kita di Medland School ini. Mungkin MPH itu masih ada Pak sekarang yang angkatan MPH, tapi tahun ini kita juga membuat satu inovasi baru gitu untuk yang tahun ini masuk. Jadi kalau dulu siswa itu masuk SMK Medland jurusan APH langsung milih ya Pak, jurusan APH, saya mau jurusan APH, saya mau jurusan MPH. Tapi tahun ini mereka siswa-siswi yang berminat untuk jurusan perhotelan itu akan digabungkan dulu dengan jurusan tata boga, atau adalah basicnya adalah hospitality. Oh, jadi pada saat masuk ke SMK ini, kalau misalnya yang mau ngambil pariwisata, akan digabungkan dulu dengan si calon-calon jurusan yang lainnya. Betul. Oh, jadi misalnya di kelas 10 ini akan belajar basicnya pariwisata begitu? Pariwisata, betul. Oke. Karena kalau hotel itu kan kita bisa lihat yang dari tata boga pun goalsnya adalah kerja di hotel. Orang kan akan berpikir, sama-sama kerja di hotel memang bedanya apa? Karena kan memang sebenarnya lain. Gitu. Jadi di kelas 10 itu kita adalah memberikan pembekalan khusus bagi mereka untuk dunia pariwisata atau hospitality secara umum. Gitu. Jadi saat mereka naik kelas 2, mungkin saat masuk mereka berpikir, oh saya mau tata boga, saya mau APH. Tapi selama 1 tahun perjalanan itu mereka bisa pikir-mikir nih. Gitu ya. Kadang-kadang kan kalau anak-anak sekarang masih ada galau-galau gitu kan. Nah, itu dia nih yang galau-galau. Kalian mau masuk ke SMK Medland, ada pembahasan lebih luasnya dulu. Lebih luas dulu, betul. Baru jadi di kelas 11 ada. Kelas 11 baru penjurusan spesifikasi mau ke tata boga kah atau mau ke perhotelan kah? Seperti itu. Jadi yang MPH APH-nya tadi sudah, MPH akan tetap berjalan yang sekarang kelas 11. Cuman untuk yang masuk nanti sistemnya akan berubah seperti itu. Dan APH-nya itu pun nanti setelah mereka kelas 11 memilih APH, lalu di kelas 12-nya nanti akan ada peminatannya lagi. Kalau di sini kan peminatannya kita ada room division, F&B service, sama ada MICE. Yang itu yang bagian-bagian di hotel tadi yang kita omongin di awal. Ini. Tadi kan kita sudah bahas tentang jurusan-jurusan, bukan jurusan sih, lebih ke departemen-departemen ya, yang ada di hotel. Karena kan bukan cuma ada satu departemen aja per hotel ya, tapi ada beberapa pembagian departemen nih. Betul sekali. Boleh diceritain nih, departemen itu yang akan diterapkan di SMK Medland itu apa aja dan seperti apa nih? Oke, jadi kan kita bisa ngelihat hotel itu kan satu kesatuan besar ya. Kalau saya selalu mengibaratkan hotel itu ada sebagai tubuh manusia, dan departemen-departemen itu adalah organ tubuhnya gitu Pak. Jadi semuanya itu bekerja, si hotel itu bekerja bisa dari departemen-departemennya itu. Nah, kalau di hotel itu secara garis besar itu ada namanya front of the house,
atau bagaimana itu departemen yang berhubungan langsung dengan tamu, bertemu dengan tamu. Yang berinteraksi Langsung dengan tamu. Ketemu tamu, yang ketemu servis, tamu. melayani. Iya, itu contohnya tuh kita lihat ada front office, housekeeping, food and beverage service, F&B service itu yang di restoran, kafe gitu, Pak. Lalu itu juga termasuk ada security, mereka juga front of the house karena bertemu langsung dengan tamu. Lalu ada back of the house. Nah, back of the house ini yang bagian back belakang-belakangnya nih yang nggak ketemu tamu secara langsung. Mungkin ada 1-2 kali mereka bertemu dengan tamu, tapi ada juga yang tidak. Salah satunya ada contohnya adalah FB kitchen. Oke. Itu kalau itu bagiannya tata boga. Oh, yang di dengan shiftnya gitu ya? Iya, jadi nggak ketemu tamunya langsung, tapi produknya sampai ke tamu. Dan back of the house itu ada contohnya lain seperti finance-nya di belakang itu. Tapi kalau di SMK Medan sendiri itu kita fokusnya adalah di room division sama service, Pak. Room division dan service. Room division itu fokusnya adalah ke front office dan housekeeping. Front office itu adalah kalau kita paling dengan istilah umumnya itu adalah kita bilang kalau receptionist yang di depan. Kalau kita check in di hotel, ini bapak satu ini adalah pernah jadi resepsionis sekian tahun di salah satu hotel di Bekasi. Boleh sebut merek nggak sih, Pak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Di sana. Yang oren-oren itu pasti pokoknya pada tahu. Di Bekasi itu salah satunya ya. Salah satunya pasti pada tahu. Ya, resepsionis itu satunya ada di front office. Tapi juga front office itu kan nggak cuman resepsionis aja ya, Pak. Jadi ada kita concierge, bellboy, banyak bidang-bidangnya memang. Lalu satu lagi yang di room division itu adalah housekeeping. Housekeeping itu mohon maaf nih adalah yang kalau di hotel itu adalah bagian yang menjaga kebersihan dan keindahan hotel. Nah, itu dia nih. Kadang kan suka underestimate nih. Kita menikmati nih kebersihan, kerapian. Tapi kita nggak tahu nih orangnya tuh kayak gimana sih. Iya. Karena kan nggak ketemu langsung nih, paling nggak. Kalau lagi ketemu sih ketemu kadang. Iya gitu dia nih. Kalau misalnya di Medland ini nih kan akan diberlakukan seperti realnya industri ini. Betul. Kalau dari room division ini akan difasilitasi seperti itu juga nggak sih? Betul, akan difasilitasi banget karena kalau room division itu balik lagi tadi adalah front office dan housekeeping ya. Kayak seperti di sekolah kita ini kita ada belajar tentang bagaimana menggunakan sistem komputer, sistem reservasi. Lalu kita juga belajar untuk bagaimana jadi telepon operator. Itu termasuk telepon operator itu termasuk dari termasuk dari front office juga. Nah, betul. Jadi belajar bagaimana penerimaan telepon seperti itu. Lalu untuk housekeepingnya kita di sini punya simulasi ecolab atau itu bentuknya adalah kamar tidur yang bentuknya seperti di hotel. Oh, jadi simulasi kamar ya? Kamar, simulasi betul kamar sekali. Yang bentuknya distandarkan seperti apa yang ada di hotel. Betul sekali. Kalau dari ecolab itu isinya apa aja tuh, Pak? Itu ada lengkap seperti kalau kita ke kamar hotel ada tempat tidur, ada kamar mandi lengkap, Pak. Ada bathtubnya, ada showernya, wastafel, semuanya lengkap. Lalu juga ada bednya itu ada yang kecil, yang twin, yang 2 tuh, ada yang king sendiri dan ada ruang kerjanya. Pokoknya sampai sedetail itu sedetail itu. Bahkan jenis lantainya pun ada yang sebelah sini lantai kayu, yang sebelah sini lantai keramik, yang sebelah sini lantai karpet. Jadi si siswa bisa bersimulasi karena kan macam-macam nih jenis lantai, dia bisa tahu pembersihan lantai ini apa, lantai ini apa, bisa berbeda-beda seperti itu. Jadi simulasinya benar-benar dibikin real banget, apa yang ada di hotel nantinya betul. Gitu ya. Iya, jadi betul banget, Pak. Pas udah di sana nggak kagok-kagok lagi gitu benar. ya. Jadi istilah udah ada gambaran lah, walaupun kita mungkin nggak mirip-mirip banget, tapi yang penting siswa itu ada gambaran, ada ngelihat seperti itu dan belajar dengan gurunya. Seperti itu. Itu yang room division. Room division. Selain itu ada apa lagi nih? Yang kedua itu adalah food and beverage service, Pak. Food and beverage service. Kalau kemarin yang Tata Boga itu kan food and beverage ini tentang dunia kuliner, tapi mereka ke masaknya, produknya. Cara buatnya. Betul. Nah, tentu butuh orang yang untuk menyajikannya langsung ke tamu, gitu. Nah, itu dibutuhkan F&B service. Jadi ngomong-ngomong F&B ini sampai lupa untuk nawarin ini, Pak, silakan. Astaga, oh iya, ini nih bikinan anak Medland nih kayaknya nih, Pak. Saya tahu nih dari aroma-aromanya udah ketahuan. Itu dia, Pak. Ini adalah produk Medland School. Cobain dulu ya. Silakan. Walaupun udah sering nyoba sebenarnya. Kan? Masih nggak berubah, rasanya masih oke banget, Pak. Itu dia nih. Ini saya kenal nih yang bikinnya, pasti siapa ada di bawah. Di ujung sana. Di ujung sana. Mas Domo, kalau misalnya betul. Kesini pasti akan ketemu dengan dia. Karena coffee shop ini, Pak, termasuk adalah bagian dari di bawah perhotelan, Pak, kalau di Medland.
Oh, jadi under Di bawah- naungan perhotelan ya? Di bagian F&B service tadi. F&B service. Belajar jadi barista. Jadi nggak cuma jadi waiter saja, tapi kita juga belajar tentang jadi bartender, belajar bagaimana bartender yang meracik-meracik minuman yang non alkoholik atau cocktail mocktail seperti itu, dan juga belajar jadi barista yang untuk belajar meracik jenis-jenis kopi tadi. Jenis kopi dan minuman non alkohol. Selain yang utamanya memang adalah belajar untuk service tamu di restoran. Jadi waiter menyambut tamu, tamunya duduk, kita layani dari awal makan sampai selesai makan. Itu di food and beverage service. Selama ini yang utama memang kita belajar dua itu. Tapi mulai tahun ini Pak ada satu konsentrasi lagi yang kita ada lebih tambahan nih dari ada perhotelan. tambahan. Sebenarnya Apa? dulu udah belajar juga, cuman mungkin memang tidak terlalu banyak gitu. Sekarang jadi dipecah Lebih fokus lagi nih. Oke. Itu adalah namanya mice, Pak. Oh, mice. Apa Mice bukan tikus ya, Pak? Mice Bukan itu tikus-tikus bukan ya. tikus yang banyak itu. Tapi mice itu kependekan dari MICE. MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Kalau Bro and Sis tahu kan zaman sekarang ini industri mice atau industri mice itu adalah industri pertemuan, meeting. Nah, itu lagi ngehits banget Pak di Indonesia. Meeting, yang betul. namanya ada event-event besar. Nah, itu biasanya jadi MICE ini pembelajaran tentang gimana jadi event organizer gitu ya. Betul, kurang lebih seperti itu event organizer. Nah. Kita cari tamu, bagaimana kita ngejual event, produk, marketingnya, itu semua dipelajari di bidang MICE. Jadi kalau misalkan, kalau dulu ada Pak memang belajar, tapi kalau sekarang tuh beneran difokusin sekali. Banget. Mulai dari preparation sampai produk jadinya mungkin akan dipelajari lebih dalam lagi gitu betul. ya. Jadi kita juga masuk ke sistem KWU, dan tahun ini rencananya kita akan di Medland ini akan buka nih event organizer untuk di Medland, jadi MICE. Jadi misalkan nanti kalau one day ada yang mau bikin acara di Medland itu bisa Pak. Jadi kalau misalnya mau bikin sejenis party atau meeting bisa diakomodir di SMK Medland bisa ini banget, gitu. bisa Wow. banget. Dan Jadi nggak itu perlu bingung yang lagi. range ya anak-anak dari yang Nah, konsentrasi itu dia. MICE-nya itu. Jadi ada pembelajarannya di sekolah dan juga ada kegiatan realnya juga betul gitu ya. banget, betul banget. Wah, keren banget. Jadi nggak cuman kita, kalau anak SMK tuh kan males ya Pak kalau duduk belajar di kelas. Iya. Pengen tuh banyak bergerak gitu. pengen terjun langsung gitu kan biar nggak boring gitu Betul, kan. betul banget. Wow. Ngomong-ngomong nih kan udah punya gambaran masuk ke jurusan apa nih? Betul. Di perhotelan. Nah, ngomong-ngomong siswa-siswi di perhotelan nih, selain kompeten di sekolah, pernah mengikuti juga kegiatan-kegiatan kompetisi nggak sih? Oh, wajib banget, wajib. Karena Apa tuh? kita jangan gak jago kandang ya kalau ini ya. Jadi kalau yang paling kita banggakan sih kemarin kita ada ikut itu Camp Kreatif Siswa se-Indonesia. Itu jadi siswa kita itu ikut kompetisi, mereka bikin video tentang pelayanan tadi Pak, pelayanan yang ada kan namanya itu butler service. Butler service itu adalah pelayanan di hotel yang untuk tamu-tamu VIP, dari tamu datang, nyiapin kamarnya dan lain-lain. Kita buat video prosesnya. Dan puji syukur alhamdulillah tahun lalu itu perwakilan dari Medland School itu mendapatkan juara 1 se-Indonesia. Wow, bukan hanya jago kandang tapi jago di luar kandang. Iya, dan nggak cuma buat menghilangkan rasa takut tapi juga berprestasi. berprestasi juga ya. Dan itu memang Luar prestasi biasa. se-Indonesia. Jadi emang luar biasa, juga bangga dengan anak-anak itu, bukan hanya karena gurunya aja tapi memang anaknya yang memang berbakat. Hasil didikan guru-guru Medland. Puji Tuhan, alhamdulillah. Wow, luar biasa nih. Oke nih, ngomong-ngomong tentang siswa-siswi yang berbakat nih. Dari berbagai sekian tahun nih lulusan-lulusan Medland School ini akan bekerjanya tuh di bidang apa aja sih, akan diarahkan kemana aja? Betul. Lulusan. Jadi kalau mungkin banyak yang berpikir kalau di hotel itu kerjanya di hotel aja, itu adalah pikiran yang sebenarnya agak kurang tepat. Memang mungkin seperti di Medland kita kalau yang belum tahu, kita ini satu grup dengan beberapa hotel, itu adalah Horizon. Oh iya. Iya, Horizon, dan juga itu termasuk di bawahnya adalah Hotel at Home dan Hotel Medland. Itu semua adalah hotel, dan kita ada rekanan, jadi siswa-siswa yang lulus dari Medland bisa ke hotel-hotel tadi. Nggak menutup juga ke hotel yang lain, ada pasti akan disalurkan, dan sampai sekarang pun sudah banyak tuh yang bekerja, bahkan sampai ke Horizon itu, sampai ke Hotel Horizon yang di Timika pun ada alumni kita Pak. Wow. Betul, jadi hotelnya memang udah luas banget ya. karena kalau hotel itu kan di mana-mana ada Pak, di mana-mana ada. Jadi kalau kita pindah kemana aja dengan Pasti kita ada lulusan hotel, SMK bisa cari kerja di hotel, gampang banget sebenarnya ya. Nah selain hotel, kita juga tadi saya bilang kan ada di bagian F&B service, itu tentu bisa kerja di restoran.
Nah, itu dia. Nah, kalau restoran kan nggak semuanya di hotel tuh. Ada mereka restoran yang berdiri sendiri. Jadi bisa kerja di situ. Restorannya juga bukan restoran-restoran biasa. Bukan ala-ala doang. Bukan ya? ala-ala doang. Fine dining. Ya, bintang 5 bukan kaki 5 gitu. Bintang 5 Bukan kaki 5. Ya, jadi nah seperti itu juga kalau mau misalkan kerja di airlines, jadi pramugari, basically sebenarnya pramugari itu kalau kita tahu itu adalah service. Nah, itu dia nih. Banyak kan suka bingung nih kalau misalnya pramugari itu seperti apa dan penyalurannya bagaimana gitu kan. Karena bukan hanya belajar tentang istilah airline-nya aja nih, tapi basic service-nya pun harus dipelajari. Nah, di hotel ini dipelajari. ya. Justru kalau airlines tuh nyarinya justru adalah lulusan SMK perhotelan untuk pramugari yang diutamakan banget. Kalau udah ada basic perhotelan nih, udah ada basic service itu justru cepet kalau di pramugari. Nah, karena basically memang hotel dan penerbangan yang khususnya pramugari memang satu bidang pelayanan, satu bidang hospitality juga. Dan juga kalau di airline itu di flight itu kan menservis tamu dan kurang lebih sama persis dengan apa yang ada di hotel. Betul, kalau hotel di darat, kalau di udara, pramugari di udara, sama satu lagi di air gitu. Oh, di air. Oh iya. Kan ada nih orang-orang yang cocoknya kerja di air gitu kan. Kamu nggak cocok kerja di darat. Nah, itu kerja di air aja, kerja di kapal pesiar. Kapal pesiar di cruise. Itu sebenarnya cruise itu basically adalah mereka adalah hotel yang berada di laut karena di kapal. Isinya sebenarnya sama gitu hotel apung. Jadi sebenarnya ada kamar hotel, ada restoran di situ, fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan di hotel itu ada di kapal pesiar. Dan kalau kerja di kapal pesiar itu kan kita ada yang paling menarik itu adalah bisa keliling dunia, Pak. Nah, itu dia. Saya dulu kita punya menginap tapi pindah-pindah nih. Pindah-pindah. Saya dulu punya impian untuk jadi kerja di kapal pesiar, tapi kayaknya diizinkannya untuk kerja di Medland School, Pak. Saya juga begitu, tapi daratnya di sini. Betul. Ya, tapi mungkin nanti kalau ada anak-anak kita, ada yang mau kerja di kapal pesiar bisa banget masuk ke Medland. Jalurnya ke sana tuh bisa ada. Jadi udah ada link ke sana lebih gampang gitu. Betul sekali. Basic hospitality-nya udah kuat ya. Betul sekali. Wow, jadi Bro NCC di rumah nggak perlu khawatir buat nyari kerja karena lulusannya itu nggak cuma bisa kerja di hotel nih. Betul. Bisa kerja di airline, jadi pramugara. Bisa juga kerja di kapal pesiar nih, yang suka hobi keliling dunia mungkin bisa tersalurkan juga ya dengan kerja di kapal pesiar karena cakupannya seluruh dunia. Atau mau jadi wirausaha pun bisa. Nah, entrepreneur nih, kalau jadi entrepreneur dari perhotelan bisa buka usaha apa tuh kira-kira? Bisa, kalau entrepreneur itu bisa mungkin lebih ke kafe, buka kafe, jualan-jualan di restoran, atau mungkin mau jadi buka IO juga bisa, karena kan tadi kita ada MICE tadi tuh. Ya. Jadi udah bisa bikin menyelenggarakan event sendiri. Bisa, gitu ya? Apalagi kalau misalkan orang tuanya memang crazy rich, buka hotel sendiri mungkin bisa banget, Pak. Gitu. Harus level sultan kali ya? Level sultan kayaknya kalau yang itu beda lagi ya. Level sultan. Jadi intinya nggak menutup kemungkinan bisa bekerja di mana aja asal passionnya tetap dijaga. Betul. Sekolah yang benar gitu ya. Benar banget, Pak. Oke nih, Bro Ensis di rumah bahasan perhotelannya udah komprehensif banget nih. Buat Mr. Teguh nih, gimana sih kalau misalnya mau join ke perhotelan SMK Meta ini? Oke, kalau mau join ke perhotelan SMK, ini dari syarat-syaratnya dulu mungkin ya? Ya, syarat-syaratnya buat jadi siswa-siswi industri pariwisata. Sebenarnya nggak ada syarat khusus. Syarat utamanya adalah ada minat di situ, Pak. Mungkin kalau kita melihat, kalau jadi kerja di hotel tuh apakah harus tinggi, harus ganteng, harus rapi? Nah, itu dia nih. Itu semua adalah sesuatu yang bisa kita bentuk, kita grooming. Kalau persepsi kita nih kalau ngeliat orang hotel tuh kan pasti kan, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi, wangi, gitu kan? Wangi, bahasa asingnya pada jago-jago. Nah itu semua kita di sini kita godok nih selama di Medland. Bagaimana siswa-siswa kita ini bisa jadi prototipe hotelier sejati. Nggak cuman, mungkin kalau masuknya, kalau bisa dibandingin nih Pak, saya jamin yang baru masuk SMK Medland sama begitu sudah lulus, sudah kelihatan banget bedanya. Dari groomingnya, dari rapinya, dari attitude-nya, itu semua bisa kita bantu buat di sini. Karena guru-guru kita semua ini terpercaya semuanya adalah alumni dari hotel-hotel yang keren-keren banget. Saya pribadi pernah kerja di hotel, Pak Surya juga nanti ada kerja di hotel, dan ada guru-guru lain pun semuanya adalah memang dari industri. Bener banget. Jadi kita benar-benar tahu di industri itu orangnya seperti apa, dan kita menerapkan nih anak-anak harus seperti ini. Wow, jadi nggak cuman
bisa istilahnya bukan hanya fasilitasnya yang bagus aja nih ya, tapi background pendidikan pengajarnya pun Betul banget. dan juga background pengalaman industrinya Betul. kaya banget gitu Betul ya. sekali, betul Wow. sekali. Mungkin dari segi penampilan nih, kalau misalnya dari segi skill apa aja nih harus dimiliki kriterianya? Dari skill, kalau untuk skill kita memang ada Mungkin bahasa ya? Bahasa sih, bahasa. Bahasa. Kalau misalkan skill untuk perhotelan kan semuanya kita pelajarin di sini. Dipoles di sini. Dipoles di sini semua, dan bahasa pun sebenarnya kita poles di sini. Jadi sebenarnya kalau kamu nih yang masih raw banget, mentah, yang penting ada kemauan. Saya punya niat pengen kerja di hotel, saya pengen lulus SMK, pengen langsung kerja. Hayo masuk perhotelan SMK Medland. Pokoknya where there's the will, there's the way. Iya, lulus Gimana? ntar udah bisa kerja di hotel. Nah. Ini aja Pak yang sekarang nih baru lulus nih belum wisuda, padahal kita belum wisuda resmi, tapi udah ada yang kerja, udah mulai kerja di hotel, sudah keterima semua. Ijazah belum turun padahal loh Pak. Sudah diminta-mintain sama hotel. Nah, bedanya SMK pariwisata itu gitu ya. Bukan kita yang nyari-nyari, tapi Betul. industrinya yang Betul banget, approach betul kita banget. nyari ini lulusan-lulusan ini yang kira-kira bisa ready kerja tuh siapa aja udah langsung direkrut berarti ya. Iya, betul. Wow, luar biasa sih. Setelah itu ada lagi mungkin? Iya, yang penting adalah kita juga membuat tentang anak-anak kita adalah attitude-nya, kepribadiannya. Sifat, perilaku, benar-benar ya. menunjukkan pribadi hotelier itu seperti apa. Jadi itu tadi, karena ada istilah nih, kalau di saya dulu belajar ada ASK, Apa tuh? attitude, skill, and knowledge. ASK, attitude, skill, dan knowledge. 3 hal itu yang akan kita bekali untuk semua siswa di sini, dari kepribadian mereka, dari kemampuan mereka, dan dari pengetahuan mereka untuk jadi hotelier sejati. Seperti itu Pak Surya. Luar biasa. Oke, bro and sis di rumah, itu tadi pembahasan tentang perhotelan atau istilahnya hotelier dari Mr. Teguh. Penjelasannya udah cukup panjang dan juga komprehensif sekali ya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bukan menjadi bisa jadi ini ya, lebih ke pemantapan nih ngambil jurusan perhotelan. Jadi buat kalian ataupun saudara-saudara kalian yang mau join bisa langsung datang ke sekolah Medland, bisa tanya-tanya langsung ke Mr. Teguh dan Boleh. tim, termasuk saya nanti ada juga mau tanya-tanya langsung tentang industri perhotelan, bisa banget. Oke, semoga bermanfaat pembahasan kita, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, tombol merahnya di bawah diklik, bisa di share, bisa juga di like dan komen di kolom captionnya. Mungkin itu aja kali ya pembahasan kita. Akhir kata, terima kasih banyak Mr. Teguh. Sama-sama Pak Surya, Semoga dengan senang hati. nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Akhir kata kita pamit. Salam hotelier.